Izin balik dulu ya. Kasih semua. Mas, pesawat jet gimana mas? Pribadi itu gimana mas? Mas, itu milik kita doang atau dari perusahaan lain mas? Mas Kaisang dari siang mas. Siang mas. Aduh. Mas dari pagi mas. Mas dari pagi mas. Tolong dong, dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Udah benar-benar gak usah muncul ya Kaisang, malah justru muncul. Yang dimana udah beberapa hari ini netizen mencari keberadaan Kaisang. Dan ternyata sekarang dia muncul menggunakan mobil yang plat mobilnya berkode ZZH. Apakah ini? Nah, di sini teman-teman semua ya, plat khusus yang digunakan untuk kendaraan dinas pejabat negara eselon 2. Dan Kaisang menggunakan mobil tersebut yang akhirnya rame lagi. Netizen akhirnya mengatakan kan, udah bener gak usah muncul. Ya baru-baru ini teman-teman semua, Kaisang mengikuti rapat PSI apa gimana gitu ya. Jadi beliau muncul dan di situ dicegat oleh wartawan yang ingin bertanya mengenai KPK yang mencari dirinya. Tapi di sini Kaisang tak memberikan satu kata pun untuk memperjelas ya kan keadaan ini, tapi beliau langsung masuk mobil dan jalan ya. Seperti abangnya lah ya, seperti masnya kemarin itu. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Izin balik dulu ya. Kasih semua. Mas, pesawat jet gimana mas? Pribadi itu gimana mas? Mas, itu milik kita doang atau dari perusahaan lain mas? Mas Kaisang dari siang mas. Siang mas. Aduh. Mas buka kacanya mas. Mas. Buka kaca mas. Mas dari pagi mas. Mas dari pagi mas. Tolong dong, dikit aja. Mas, dikit aja. Apa nih dari PSI? Nanti dari Mas Kaisang ya. Apa? Mas Kaisang ini nggak ngomong. No comment ya, jadi PSI no comment soal dugaan yang jet pribadi ditangani KPK saat ini. Kalau tadi belum ngomong, tadi lagi jalan langsung jalan. Tadi rapatnya bahas apa aja? Kenapa? Rapatnya bahas apa aja? Macam-macam. Koordinasi. Ya. Termasuk soal isu rapat rutin. Rapat rutin. Siapa aja sih saya ikut? Ada pembahasan jet pribadi juga sih soal klarifikasi dan lain-lain. Rapat rutin tentang PSI. Makasih ya teman-teman. Thank you. Aduh, PSI ini sebenarnya partai apa bukan lah? Kenapa takut amat untuk menjawab pertanyaan dari para wartawan? Paling nggak keluar dulu nggak harus di pintu gitulah ngomongnya ya kan? Ya udah jelasin aja apa adanya, lempar lagi ke Kaisang. Kaisangnya ditanyain malah kabur naik mobil. Repot ini, serba repot ya. Kemarin Grace Natali mengatakan nggak tahu Kaisang di mana. Ini aneh ini semua ini. Ini nih yang akhirnya membuat netizen emosi yang kayak gini nih. Aduh, dianggap netizen ini bego semua apa gimana gitu loh. Aduh, kita lanjut lagi guys. Oh, sejak 28 Agustus udah di Jakarta. Cuma kemarin statement KPK katanya nggak tahu di mana. KPK ini sedang membohongi publik atau membodohi publik. Coba klarifikasi. Jangan sampai netizen bergerak. KPK bisa juga loh diselidiki sama netizen. Hati-hati. KPK kemana KPK ya? Masih ada kagak itu lembaga ya? Masa segala ngatasin poncerme aja agak kelar-kelar. Hah? Giliran lawan politik ya cepet banget. Hah? Jangan kata udah masuk media. Baru isu aja udah surat udah nyampe. Baru diketik nih tak. Uset udah nyampe. Giliran poncerme belaga budak apa ya? Aduh. Buru-buru dah ganti ini rejim dah, lantik deh buru-buru deh. Kemarin yang udah terpilih tuh. Enggak. Daripada kayak begini nggak jelas. Hah? Hukum tumpul ke atas, tajam ke lawan politik, itu yang nggak bagus ya. Dengan ini, gue Antitesa 24 menyerukan panggilan untuk kita semua bergerak menyelamatkan Kaisang dan dinasti keluarganya dari jeratan kasus jet pribadi.
Sampai sekarang kita semua masih dihadapkan kepada pertanyaan dan keraguan. Apakah Kaisang dan keluarganya itu melakukan tindakan gratifikasi dalam kasus jet pribadi atau tidak? Segala pakai alasan kalau Kaisang bukan pejabat publik. KPK lah yang kerjanya lambat dan gak niat. Kaisang lah yang pakai sempat ngilang kemarin. Kalian sadar gak sih? Kalau Kaisang ini sengaja dihalangi dan dipersulit untuk bisa membersihkan nama baik dia dan keluarganya. Kalau emang Kaisang nggak bersalah, kenapa malah dipersulit untuk klarifikasi dan membuktikan? Jangan-jangan Kaisang dan keluarganya ini sengaja dijebak oleh orang-orang terdekat mereka supaya kasusnya mandek dan terus dicurigai masyarakat. Kan kasihan Kaisang dan keluarganya juga. Kalau kita sih rakyat nggak perlu dikasihanin. Kita sih udah biasa dicuekin dan ngurus diri kita sendiri. Kita udah tahu kalau mau didengar dan mendapatkan keadilan di negeri ini, ya kita harus turun ke jalan. Abis mau gimana lagi? Tenang Bro Kaisang dan juga dinasti keluarganya. Kalian tidak sendiri. Ada kami di sini yang demi akal sehat dan keadilan akan terus mendesak KPK untuk mengusut kasus ini supaya Mas Kaisang bisa mendapatkan keadilan, supaya bisa membuktikan bahwa kalian tidak bersalah atau malah salah sesalah-salahnya. Salam semangat antitesa 24. Panggilan ya ini untuk KPK ya. Karena sudah sangat keterlaluan sih. Ini yang akhirnya masyarakat juga jadi benci banget ya, makin benci sama KPK. Gimana mungkin dari tanggal 28 Kaisang sudah berada di Indonesia, tapi kenapa KPK kok kesulitan untuk mencari Kaisang? Apakah KPK hanya ingin membodohi masyarakat atau gimana gitu loh? Dan sekarang terbukti kan Kaisang mengikuti rapat di PSI. Ya rapat apa tadi, bulanan katanya kan. Ini kan menandakan bahwasanya KPK itu kerjanya ngapain gitu loh. Lagian juga buat Kaisang tinggal klarifikasi aja kan beres gitu kan. Kalau nggak salah ngapain harus takut, kan itu pertanyaannya. Ada desas-desus Mas Kaisang, anaknya Pak Jokowi katanya menghilang. Nggak percaya saya. Ya yang pertama, Mas Kaisang kan famous. Jadi gimana cara ngumpetnya? Jalan ke sana, wah dikenal. Jalan ke sini, wah dikenal. Apalagi kalau orang-orang ingat video yang viral itu yang peso. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deso. Yang kedua, Pak Jokowi juga tenang-tenang aja sebagai ayahnya. Ya kan kalau dia anaknya menghilang beneran kan dia bisa kerahkan seluruh kekuatan untuk mencari anaknya lah. Atau karena udah beda kakak? Ya enggak juga. Kemudian yang ketiga, PSI juga tenang-tenang aja tuh ketumnya menghilang. Malah kelihatannya cenderung tenang malah ketumnya menghilang. Aduh. Ayolah Mas Kaisang, segeralah kembali. Ya, kasihan. Bukan tentang hal-hal yang digosipkan aja pribadi, roti 400.000, bukan itu. Tapi kasihan, ayahanda dan ibunda menanti Mas Kaisang di rumah. Pulanglah Mas Kaisang, muncullah. Jadi kesimpulannya menurut saya, Mas Kaisang itu tidak menghilang, tapi lagi piknik aja, piknik ya, healing ya. Agak lain emang keluarga itu ya. Makanya para netizen itu bertanya-tanya gitu, kenapa sih Kaisang ini bisa menggunakan jet pribadi itu. Nah, netizen tuh membutuhkan klarifikasinya gitu. Sedangkan yang kita tahu ya, itu ramai juga di sosial media bahwasanya anak orang kaya yang punya saham di BCA, pemilik Jarum, ya kan, beliau aja yang kaya raya aja nggak pakai jet pribadi loh, yang uangnya triliunan. Bagaimana dengan Kaisang? Kita lihat video ini. Mumpung lagi viral soal sewa private jet, yuk sekarang kita bahas seberapa mahal sih sewa private jet bagi seorang Arman Hartono. Jadi buat yang belum tahu, Pak Arman ini adalah salah satu direktur dari Bank BCA dan anak dari grup Jarum, keluarga Hartono, yang juga memiliki saham di BCA, dan sahamnya ini sebesar 55% ya. Jadi total semua saham BCA itu dipunyai oleh satu keluarga aja, yaitu keluarga Hartono.
Jadi kekayaan dia dari Bank BCA itu aja udah 700 triliun. Tapi ini kan dengan nilai aset ya, atau nilai dari harga saham. Kalau kita hitung berapa cash yang dia hasilkan ya, karena cash sama nilai aset itu kan beda ya sebenarnya. Jadi banyak orang yang asetnya itu banyak, tapi dia nggak punya cash gitu ya, sama aja bohong. Bank BCA di tahun 2023 itu membagikan dividen sebesar 33 triliun. Yang artinya keluarga Hartono ini akan dapat 18,3 cash. Ya, cash keras ya, ini duit ya, 18,3 triliun duit beneran, duit kertas beneran ya, bukan dalam surat, bukan dalam properti, atau bukan dalam aset-aset yang nggak liquid, beneran cash. Dan kalau kita lihat harga sewa private jet ke Jakarta, ke Amerika misalnya, itu 4-5 miliar lah ya, sekali jalan. Artinya 4-5 miliar sewa jet ini itu cuma 0,03% dari penghasilan beliau per tahunnya. Jadi ini tuh sama seperti orang yang gajinya 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun yang membeli nasi padang seharga 18.000. Bayangin. Terus kenapa dia nggak sewa private jet terus saja? Ya kita nggak tahu. Mungkin dia udah pernah naik private jet, atau mungkin dia udah punya bahkan private jet, tapi balik lagi. Kalau bukan soal urusan yang urgent banget, ya ngapain naik private jet juga? Mungkin dia juga menemukan kebahagiaan tersendiri dengan naik pesawat kelas ekonomi gitu loh. Ya seperti orang biasa aja gitu kan. Karena kemewahan itu bagi orang-orang yang memang net worth-nya itu sudah sangat tinggi, itu nggak penting. Makanya lu nggak pernah lihat orang yang beneran kaya banget itu flexing. Nggak pernah. Coba lu lihat top 100 orang terkaya di Indonesia. Ada nggak yang hobinya flexing? Gitu. Paling yang flexing itu lawyer yang hartanya nggak seberapa, atau anak-anak muda OKB yang kaya dari jualan mimpi, atau mungkin pejabat-pejabat yang dapat duit haram, atau artis-artis ya kan profilnya gitu-gitu aja kan yang flexing-flexing. Nah kalau Mas Kaisang ini bagian yang mana Bang kira-kira Bang? Ya kalian bisa ini sendiri ya. Kita lanjut lagi guys. Yang ngomentarin jet, tempat kuliah, dan lain sebagainya dari roti menantu presiden. First of all, kalau naik ke gua, kenapa gua bisa aman sampai detik ini? Karena gua WNI yang tidak tinggal di Indonesia. Gua WNI yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di Australia, di negara yang menganut sistem demokrasi bukan dinasti. Walaupun back in 2022, mereka berusaha untuk mempersekusi gua melalui undang-undang ITE yang lo sebutin tadi itu. Dan yang kedua, kenapa gua dan para kreator yang lain yang punya followers banyak di sosial media mengotak-ngatik menantunya Jokowi dan anaknya Jokowi yang ke LA naik private jet dan makan roti 400.000. Karena ini adalah broader implication dari apa yang sudah dilakukan Jokowi yang berusaha untuk mengekspansi political power keluarganya dan para koalisinya. Jadi wajar kalau kita melihat suatu kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah atau keluarganya yang dari pemerintah, ya kita harus speak out. Apakah ini gratifikasi atau korupsi atau apa? Klarifikasi aja, konfirmasi uangnya dari mana. Bisa nyewa private jet, it still doesn't make any sense. Dari laporan keuangan yang sudah diajukan Jokowi dan keluarganya itu tidak masuk akal. Bisa menyewa private jet semahal itu ke LA. Dan bawa tas Dior dan gue nggak tahu bayar bea cukai atau enggak. Paham nggak? Sampai di sini nangkep nggak? Terlepas Jokowi ini sudah melakukan beberapa kontribusi untuk Indonesia seperti membangun infrastruktur atau mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui bansos, yaitu sudah menjadi kewajiban beliau sebagai presiden yang sudah menerima sumpah jabatan, itu udah jadi job desk-nya. Ngapain gue say thank you yang jelas-jelas ini udah menjadi kewajibannya gitu. Yang jelas-jelas kita semua di sini membayar pajak untuk pemerintah dan menggaji pemerintah, ya ngapain gitu? For what? Terus ketika ada kejanggalan yang dilakukan oleh koalisinya atau keluarganya, kita diam gitu. Fanatik man, lu fanatik. Last but not least, gue paham kalau nggak semua masyarakat Indonesia itu bisa menyerap media informasi and think critically about the situation yang sedang terjadi di Indonesia. So buat masnya dan para followersnya yang mungkin masih fanatik dengan keluarganya Mulyono, please try to invest in education. Walaupun otak kalian mungkin secara IQ masih di bawah rata-rata, but that's fine. Yang penting kalian coba untuk gunakan otak kalian agar your brain is braining gitu. Ya, semoga kalian hidup di Indonesia semakin sejahtera dengan infrastruktur yang ada dan bansos dan apa yang sudah dilakukan Jokowi saat ini. So, yeah, good luck. Oh my God, so excited.
Thank you. Nah, lo. Kemarin gue bikin VT soal RUU perampasan aset, yang mana intinya adalah kalau sampai RUU ini disahkan tanpa revisi di bab 3 hukum acara perampasan aset, terutama yang gue bahas itu pasal 8 dan pasal 9, itu bakal jadi masalah besar. Dan di VT sebelumnya lagi gue juga udah pernah bahas kaitannya antara revisi Undang-Undang KPK, RUU penyiaran pers, dan RUU perampasan aset. Ada gue pin di paling kiri atas. Nah ternyata di video kemarin itu memang cukup banyak yang gagal paham soal RUU ini, dan mereka pikir gue anti sama RUU ini gitu, sampai memframing bahwa gue tuh berpihak ke pihak tertentu dan berpendapat sesuai dengan keberpihakan gue. What the fuck? Orang begini jangankan baca ya, download pun kagak. Lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Kecuali yang mengucapkan itu Mulyono ya, tinggal diputer aja. Nah gue jelasin sedikit ya, banyak-banyak juga percuma tak punya. Lu gak punya, cukup nalar buat mencerna. Satu pasal satu ayat aja, pasal 8 ayat 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pejabat Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat KPK, pejabat BNN, dan pejabat penyidik PNS. Pertanyaannya, kalau semua yang disebut tadi adalah lembaga di bawah presiden, terus kalau yang korupsi adalah presiden atau keluarga presiden atau anaknya, mantunya, apakah bisa menyidik? Apakah berani memeriksa? Mau lihat contohnya? Nih, dah itu aja dulu. Sekali lagi ya, kalau lu pikir ini adalah solusi untuk memberantas korupsi, lu salah total. Merampas dan memberantas itu beda. Dan gue bukan anti sama RUU ini. RUU ini bagus untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya undang-undang ini berfungsi sebagaimana mestinya. Yaitu sistem peradilan yang bersih dan transparan, lembaga yang independen dan berintegritas, dan penegak hukum yang profesional. Jadi sebelum lu ngotot RUU ini disahkan, lebih baik tuntut dulu, kembalikan KPK seperti yang dulu lagi. KPK yang independen dan berintegritas. Ini paham gak nih? Setuju sekali gua. Nah bener ya, karena gini guys, kita sekarang ngeliat kan kenyataannya bagaimana. KPK bahkan sama Kaisang pun tak berdaya ya kan. Beda kalau sama lawan politik, langsung tuh sprindik bisa langsung nyampe kan. Ini KPK ini gimana ini? Makanya kita pengen cepet gitu ya pergantian presiden, terus begitu mudah-mudahan Pak Prabowo nantinya akan menguatkan lagi KPK ya kan, berdiri independen agar setiap para pejabat yang nyeleweng korupsi tentunya bisa cepet langsung ditangani gitu loh. Nah setelah itu RUU perampasan aset disahkan gitu kan. Mantap sekali nih Indonesia. Yang mana Indonesia ini kaya sekali dengan hasil alam guys. Jadi sangat sayang jika Indonesia ini dikelola sama pejabat-pejabat korup. Kita doakanlah semoga pemimpin kita yang baru nanti akan bisa mengelola Indonesia dengan baik. Tentunya agar rakyat ini menjadi sejahtera gitu loh. Bahan-bahan pokok itu murah, BBM juga murah, kan nikmat kita punya negara ya nggak sih? Transportasi juga bagus. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.